Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwatul iman, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Zat yang selalu mencurahkan segala nikmat, karunia serta taufiknya, sehingga memudahkan kita semua untuk bersua berkumpul sejenak di majlis yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertempat di satu masjid yang kita muliakan ini. Berbicara tentang keimanan kepada hari akhir, al-iman bil yaumil akhir, maka hal ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun iman yang kita kenal. Rukun iman itu ada 6. Salah satunya adalah mengimani adanya hari akhir. Dan kalau kita perhatikan, mengimani terjadinya hari akhir ini termasuk perkara gaib yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Karena ini menjadi salah satu di antara sifat yang Allah sifatkan, yang Allah sematkan kepada para hamba-Nya, jadi kalangan orang-orang yang beriman. Dan di antara keimanan kepada hari akhir yang disebutkan baik itu dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani adanya telaga yang nanti akan dikunjungi oleh orang-orang yang beriman dari berbagai zaman, mendatangi telaga yang dimiliki oleh para nabi, khususnya telaga Rasulullah SAW. Dan ini termasuk perkara gaib yang harus kita imani. Maka seorang mukmin dia akan meyakini kebenaran bahwa kelak kaum muslimin akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga itu disebut dengan telaga Al-Kautsar, yang berasal dari sungai surga, yaitu Al-Kautsar. Maka mengimani tentang adanya Al-Haud ini termasuk keimanan kepada hari akhir.
Mengemaninya adalah kewajiban. Apalagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang teladan Nabi SAW ini derajatnya mutawatir, yakni diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat Nabi SAW. Nanti ada keterangannya dari para ulama seperti Al-Qadhi Iyad bin Fudail, demikian pula Al-Hatib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kapan manusia yang di padang mahsyar itu akan mendatangi telaga Al-Kautsar ini, khususnya kaum muslimin? Karena nanti setiap manusia dia akan mendatangi telaga-telaga dari masing-masing nabi mereka. Ada umat Islam yang nabi mereka adalah Muhammad SAW, maka mereka hanya diizinkan untuk mendatangi telaga Nabi SAW. Dan peristiwa ini terjadi di padang mahsyar sebelum peristiwa mizan. Saya ulangi, kaum muslimin akan mendatangi telaga Nabi SAW Al-Kautsar itu di padang mahsyar sebelum peristiwa mizan, itu penimbangan amal. Setelah ditegakkan hisab dalam masa penantian yang begitu panjang, 50.000 tahun sejak manusia dibangkitkan dari kuburnya, manusia kemudian dia bangkit dari kuburnya dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan serta tidak membawa apapun, maka mereka akan digiring untuk menuju suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Berkumpul di sana semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir. Berkumpul pula bangsa hewan, bangsa jin, bangsa setan, termasuk para malaikat. Manusia akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Ada kelompok orang-orang kafir yang mereka sama sekali tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada golongan orang kafir ini adalah orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan. Lalu di sana kelompok yang kedua adalah kelompok para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, yang ketika mereka mati tidak sempat untuk bertaubat, maka dikelompokkan sendiri. Itu kelompok golongan para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan muslimin. Mereka muslim, tetapi mereka melakukan dosa besar, yang mana dosa besar itu tidak bisa dihilangkan dengan sekedar mengerjakan ibadah, harus bertobat. Ketika mereka tidak sempat bertaubat, maka nasibnya akan ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelompok ini dipisahkan dari kelompok kaum muslimin, maka dijadikan kelompok yang tersendiri, itu para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Yang ketiga, ini golongan yang spesial, yang istimewa. Itu golongan orang-orang yang bertakwa. Ini golongan yang dimuliakan, golongan yang diistimewakan, golongan yang nasib mereka tidak sama dengan kelompok 1 dan 2. Kalau orang-orang kafir dengan turunannya, para pelaku maksiat dengan ahli tauhid merasakan betapa lamanya menunggu keputusan di padang mahsyar, 50.000 tahun. Adapun golongan yang ketiga dari kalangan orang-orang yang bertakwa dengan berbagai jenis amalannya, golongannya, maka merasakan lamanya penantian di padang mahsyar itu hanya antara maghrib, antara zuhur sampai asar.
selain mereka 50.000 tahun menanti. Tinggal dikalikan berapa hari, berapa bulan, berapa detik, berapa menit, berapa jam. Nah, tanpa ada keputusan dibiarkan. Sebagaimana kelompok kedua satu dan kedua, mereka akan mendapatkan kepayahan yang luar biasa. Karena didatangkan neraka, didekatkan matahari hanya setinggi 1 mil dari kepala mereka, sudah bercucuran keringat-keringat mereka dan sampai menenggelamkan fisik mereka. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan teduhan di bawah arsy Allah Ta'ala, tidak merasakan apa yang dirasakan para golongan pertama dan kedua. Ketika kemudian ditegakkan hisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab tiap hambanya. Ada yang mendapatkan tanpa hisab, tanpa azab, ada yang mendapatkan hisab yang mudah, dan ada yang mendapatkan hisab yang terperinci, yang pastinya dia akan celaka. Dan itu satu persatu. Ada orang yang hisabnya ditutup, tidak dibeberkan kepada khalayak, ditutup hanya dia dengan Allah Ta'ala saja. Diturunkan tirai menutup pandangan manusia, sebagaimana pula perkataan perbincangan di antara hamba itu dengan Allah Ta'ala. Setelah peristiwa hisab itu terjadi, semua dihisab tanpa terkecuali. Allah mengatakan bahkan orang kafir pun juga dihisab. Sebagian orang-orang kafir pun akan dihisab, sebagaimana sebagian orang kafir langsung dimasukkan ke neraka. Itu juga berlaku bagi orang muslim. Orang muslim ada yang sebagian mereka langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada pula yang kemudian mereka dihisab terlebih dahulu. Sekarang apa manfaatnya hisab bagi orang kafir? Toh mereka tidak ada gunanya di penghisaban tersebut, tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga karena kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan di dunia ini. Amal-amal soleh, kebaikan yang mereka lakukan tidak ada pahalanya. Allah menjadikannya sebagai debu yang terbanyak. Tapi kenapa tetap dikatakan hisab? Bahkan nanti ada mizan pula. Kata ulama, itu menjadi siksaan mental sebelum siksaan fisik. Karena siksaan orang kafir itu nanti dia akan merasakan dua siksaan ini. Ada dua model siksaan. Model mereka itu diejek, model mereka itu kemudian dikatakan amalannya sia-sia, itu ejekan. Jadi siksaan mental. Fisiknya belum disiksa, tapi mentalnya sudah tersiksa. Baru begitu semua perjalanan atau persidangan telah dilalui, orang-orang kafir benar-benar akan merasakan azab Allah Ta'ala yang begitu keras. Begitu mereka masuk ke dalam neraka, postur tubuh mereka akan berlipat gandakan, sampai yang namanya dihitari di geraham besarnya seperti gunung Uhud. Untuk bisa mencapai antara daun telinga sampai bahunya itu menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Nah, saking besarnya postur mereka. Kalau penghuni surga seperti bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Penghuni surga yang menempati tempat yang paling rendah, mereka mendapatkan istana tempat tinggal 10 kali lipat luas langit dan bumi. Tapi postur tubuh mereka hanya 60 hasta, 30 meteran. Tapi berbeda dengan penghuni neraka. Tapi hadirin sama sekalian neraka ada, maka mengingat tentang adanya peristiwa kaum muslimin atau manusia akan mendatangi telaga para nabi, termasuk telaga Rasulullah SAW. Ini adalah peristiwa yang terjadi di padang mahsyar sebelum peristiwa mizan, setelah peristiwa hisab.
mengimaninya adalah kewajiban. Para ulama berkomentar tentang riwayat hadis tentang telaga Nabi dan keimanan terhadapnya. Contohnya seperti Fudail bin Iyad yang beliau mengatakan hadisul haudis sahihah wal iman bihi fardun wa tasdiq bihi min al iman wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnah wal jamaah la yuta'awwal wa la yukhtalaf fihi. Hadis-hadis tentang telaga itu adalah hadis yang sahih seluruhnya. Mengimaninya adalah kewajiban. Membenarkan telaga itu atau hadis tersebut adalah bagian daripada keimanan. Yang mana menurut ahli sunnah telaga itu nyata secara zahirnya, tidak ditakwil, tidak pula diperselisihkan maknanya. Haud itu telaga danau. Itu ucapan dari Fudail bin Iyad. Demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahwasanya disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad bahwa semua sahabat yang meriwayatkan hadis ini tentang telaga Nabi SAW jumlahnya ada 25 orang. Lalu Imam Nawawi menambahkan 3 sahabat yang lainnya, jadi berapa? 28. Dan beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan aku pun menambahkan sejumlah sahabat yang lainnya sehingga jumlahnya mencapai 50 sahabat. Padahal hadis kalau mutawatir ini cukup yang meriwayatkan adalah 10 di atas, 10 ke atas. Ini ada 50 sahabat. Artinya tidak mungkin ini suatu kedustaan. Tapi ini adalah kebenaran, meyakini adalah kewajiban dan termasuk bagian dari dalam keimanan. Bahkan sebagian para ulama yang lain mengatakan wasalaha ila riwayat tsamanina sahabiyan, yang meriwayatkan tentang hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencapai 80 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 80 sahabat yang meriwayatkan telaga Nabi di akhirat kelak. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa di antara peristiwa yang akan terjadi di padang mahsyar ketika manusia mereka telah menunggu 50 tahun lamanya tanpa ada keputusan, begitu Allah kemudian memutuskan urusan manusia setelah pemberian syafaat al-kubra oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan Allah izinkan, maka kemudian akan terjadilah peristiwa penghisaban. Lalu kemudian setelah penghisaban ditegakkanlah yang namanya peristiwa manusia mendatangi telaga Al-Kautsar. Maka termasuk di antara peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak sebelum peristiwa mizan, penimbangan amal manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Kata Nabi SAW, akan datang setelah jatuh orang-orang yang kukenal, mereka itu sebagai kalangan umatku, baik itu dari kalangan sahabat beliau atau umatnya yang Nabi tidak bertemu dengannya, tapi Nabi mengenalinya. Itu umat Islam. Wa ya'rifuni, dan mereka juga mengenali aku. Kaum tersebut yang mendatangi telaga tersebut tahu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
namun kemudian mereka terhalangi dariku, tidak diizinkan untuk kemudian menyapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diizinkan untuk meminum air telaga Al-Kautsar. Pada sekali teguh hilang kehausan selamanya. Sehingga kata para ulama, orang di surga, orang muslim di surga itu tidak merasakan yang namanya kehausan sama sekali, ataupun kelaparan. Mereka makan dan minum di surga itu bukan karena lapar, bukan karena haus. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Makan paling nikmat di dunia kita apa jemaah? Saat lapar. Lawan apa wae doyan. Betul enggak? Coba antum jamaah lagi kondisi kenyang habis makan ditawarin mie ayam bakso gitu. Kira-kira dimakan enggak? Nikmat enggak? Enggak. Dibungkus wae gitu. Baru makan dibungkus orang gitu ya. Dan memang makanan semahal apapun, selesai apapun, kalau kondisi kita kenyang, enggak. Kalau lagi peristiwa Idul Adha itu kan kurban banyak ya, daging kurban banyak. Itu gimana rasanya? Hari itu juga mau makan daging rasanya oke. Karena saking banyaknya. Ya, makan lagi. Dunia demikian. Orang makan, orang minum, yang paling nikmat dalam kondisi lapar ataupun haus. Namun di surga tidak demikian. Orang di surga ketika dia makan dan minum itu bukan lapar, bukan haus. Kenapa? Karena semenjak di telaga Al-Kautsar ketika meminum satu tegukan, itu hilang kehausan selamanya. Sehingga dikatakan orang yang masuk surga makan dan minum mereka itu dalam rangka bernikmat-nikmat, berlezat-lezat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Allahumma amin. Kemudian kita sebutkan kata, namun kemudian mereka terhalang dariku, sampai kemudian aku berkata, innahum minni, mereka itu yang kalian usir, yang tidak diizinkan untuk bertemu aku atau meminum telaga daripada telaga Al-Kautsar ini, itu adalah bagian dariku, itu bagian umat Islam. Nabi mengenali mereka dan mereka juga mengenali Nabi. Namun kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri, engkau itu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat, setelah engkau mati ya Rasulullah. Fa'akun, maka kemudian aku pun berkata, suhkan liman ghayra ba'di, menjauhlah orang-orang yang mengubah ajaranku, agamaku sesudah aku mati. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ketika Nabi dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Apa jemaah? Dari hadis ini terdapat isyarat Nabi itu tidak mengetahui nasib umatnya setelah wafatnya beliau. Maka Nabi tidak mungkin bisa sampai ke dunia. Tidak mungkin Nabi kemudian kok hadir di tengah kita. Kalau Nabi hadir, tidak mungkin terjadi perang Jamal antara Aisyah dengan Ali. Pasti Nabi akan mengingatkan. Hadir. Tidak mungkin terjadi perang sifil. Tidak mungkin Husain cucunya itu akan terbunuh. Pasti akan diingatkan.
Itu orang-orang yang mengajak engkau untuk dibaiat, itu orang penipu misalnya, itu pasti datang mengingatkan. Ya, Nabi bisa mencegah peristiwa-peristiwa sebesar pembunuhan Umar, pembunuhan Ali, pembunuhan Utsman dan lain-lainnya. Artinya Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia setelah wafatnya, dan Nabi tak mungkin. Ya. Kalau Nabi hadir dalam mimpi seseorang, mungkin terjadi. Tapi siapa yang bertemu dengan Nabi SAW lewat mimpi, maka itu harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang ia lihat. Itu disamakan, dinilai, dikoreksi antara fisik yang dilihat olehnya dengan fisik Nabi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Setan itu mampu mengaku menjadi Nabi, namun tidak mampu untuk menyerupai fisik Nabi. Contoh, Nabi itu punya uban di rambutnya cuma 20 helai. Perhatikan, 20 helai itu di sini, di pelipis kanan kiri, lalu di bawah bibir, sisanya ada di sebagian jenggotnya. Kalau seorang dia melihat dalam mimpinya yang mengaku menjadi Nabi, ternyata rambutnya berubah semuanya, itu Nabi bukan? Bukan. Jelas? Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nabi ubannya cuma 20 helai, di pelipis kanan kiri sebagian, di bawah bibir beliau, kemudian sebagian ada di jenggotnya. Lanjut, Nabi rambutnya itu tidak lurus, tidak pula keriting. Loh, antum melihat rambut Nabi kok disemuting, tidak boleh. Itu berarti siapa? Setan, bukan Nabi. Nabi tidak lurus, tidak pula keriting, tapi berbelok. Rambut Nabi panjangnya secuping telinga atau sebahu. Panjangnya rambut lelaki itu dibolehkan sampai sebahu kalau ingin dipanjangkan. Lewat sebahu dilaknat oleh Nabi SAW karena menyerupai wanita. Jadi jangan sampai gara-gara aku pengen meniru Nabi malah jatuh terhadap laknat Nabi sendiri, yang Nabi melaknat orang lelaki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Kita kalau ingin menjalankan seperti rambut Nabi, maka boleh secuping telinga kita atau sebahu. Lewat sebahu menyerupai wanita, maka tidak mengikuti Nabi SAW. Ya, nah, jadi jemaah sekalian Allah Taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, ini menjadi kaidah bahwa Nabi SAW tidak mengetahui nasib umatnya setelah beliau tiada. Baik itu sahabatnya, baik itu generasi setelahnya, tabi'in, apa sampai kita, atau pada sampai akhir zaman. Makanya Nabi ketika dikabarkan engkau tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka ada-adakan dalam mengubah ajaran agamanya, maka Nabi mencela orang-orang yang demikian. Nabi memperingatkan kita dengan peringatan yang keras dengan mengatakan sukan liman ghayyara ba'di, menjauhlah atau jauhilah orang-orang yang dia mengubah agama sesudahku. Tapi hadirin dan sekalian rahmatullah taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi SAW itu pernah berpesan kepada Anas bin Malik, pelayan Nabi SAW yang masih belia, putra dari Ummu Sulaim, dan Nabi kemudian menyerah Ummu Sulaim ibunya Anas, menyerahkan Anas kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pelayan Nabi SAW. Pelayan ini berarti membantu Nabi dalam kondisi atau dalam keperluan pribadinya, baik itu di waktu mungkin, di waktu safar, di dalam rumah atau di luar rumah. Dan itu banyak sahabat
Tidak hanya Anas, tapi Anas ini salah satu sahabat yang istimewa. Nabi SAW pernah dihadapkan Anas ini oleh ibunya, Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, sang ibu atau ibu Anas, mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas putraku dan menjadi pelayanmu, doakanlah kebaikan untuknya. Maka Nabi mendoakan, memegang ubun-ubun Anas bin Malik dan mengatakan, Allahumma anfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak keturunan Anas, serta berkahi apa yang engkau berikan kepadanya. Subhanallah, ketika Anas dewasa, jadi Anas ini Nabi wafat, Anas usianya masih belasan, mau hampir 20. Maka Anas ketika dewasa menikah, doa Nabi SAW itu mustajab, dikabulkan. Anas menjadi sahabat yang paling kaya di kalangan Ansar. Usianya paling lama. Anas ini wafat di tahun 97 Hijriah. Nabi wafat tahun 11. Jadi berapa tahun hidupnya setelah Nabi wafat? 86. Ya, 97 kurang 11. Betul ya? 86 tahun. Orang yang paling kaya dengan kebun kurma yang dia miliki dan kebun anggur pula, sampai memiliki anak keturunan, anaknya bukan cucunya, itu 150. Jangan tanya berapa istrinya, haram, dilarang. Yang penting maksimal banyak. Tapi anaknya sampai Anas ketemu semua, ini berapa jumlahnya kira-kira? Ada 100 atau kurang ya? Tadi 150. Dan salah satu di antara kebiasaan Anas bin Malik adalah mengkhatamkan Quran sebulan sekali, yaitu dengan menghadirkan anak-anaknya untuk makan-makan. Itu Anas. Jadi ngundang anak ini cukup berapa RT itu? 150. Belum cucunya, belum cicitnya. Ya. Dan Anas ketemu semuanya dalam kondisi masih hidup. Anas masih hidup, anaknya juga masih hidup. Kalau Anas mengkhatamkan Quran sebulan sekali, makan-makan. Ya. Undang di rumahnya makan, ayo kumpul semua keluarganya, anak, istrinya, dan seterusnya. Anas bin Malik pernah dia diberikan wasiat oleh Nabi SAW, ya Anas, nanti aku tunggu engkau di telagaku. Anas ini sangat khawatir kalau berpisah dengan Nabi, bagaimana nasibnya. Kira-kira di akhirat bisa nggak menyelamatkan dirinya? Saya bisa nggak bertemu lagi dengan engkau ya Rasulullah? Karena bertemu dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, hidup bersama Nabi, itu sebuah kemuliaan. Para sahabat mereka merasa khawatir nasibnya di akhirat kalau kemudian berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bekas budak Nabi SAW yang namanya Thawban. Kalau tidak melihat wajah Nabi itu nangis, saking kamunya rindunya. Kalau kita gitu nggak ketemu istri sehari gimana? Senang malah ya. Ini dipertanyakan cintanya nih. Ini adalah sahabat Thawban. Kalau nggak ketemu Nabi sesaat, nangis. Sampai kemudian ketika ia dimasukkan dalam suatu peperangan, masuk dalam peperangan itu yang sifatnya menyerang, itu 3 bulan lamanya, itu dianggapnya Nabi yang memimpin perang. Ternyata utusan delegasi.
Artinya selama 3 bulan Thawban ini apa? Dia akan berpisah dengan Nabi secara fisik. Itu selama 3 bulan dia nangis sampai membuat satu aliran nih, ada aliran bekas tetesan air matanya. Di wajahnya itu ada duri. Dan dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, tapi Nabi bertanya, kamu sakit? Karena wajahnya berubah. Ya, kamu sakit? Enggak, saya nggak sakit. Ini karena rinduku kepadamu. Ya Rasulullah, kamu ingat dan nanti, apakah engkau akan ingat kepada saya? Saya senang berdatangan denganmu, hidup bersama denganmu, sholat bersama denganmu, berjihad bersamamu. Tapi saya khawatir nanti kalau kita di akhirat kita nggak ketemu. Ketika engkau masuk surga, engkau dikumpulkan dengan para nabi, ya, para rasul. Sementara aku tidak tahu. Mungkin derajatku lebih rendah dari itu kalau saya masuk surga. Kalau masuk neraka, seperti orang-orang munafik, yang mereka akan diuji untuk kemudian masuk neraka yang paling dasar. Padahal mereka dulu bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi dahulunya saja. Mereka berjamaah bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, puasa bareng bersama Nabi. Tapi mereka menjadi penghuni neraka yang paling dasar. Maka Nabi SAW kemudian diam terhadap pertanyaan dari Thawban ini. Itulah sikap para sahabat yang begitu cinta dengan Nabi SAW. Sampai kemudian turun ayat yang menyebutkan bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-shalihin. Maka bergembiralah Thawban. Ada peluang untuk bisa bersama Nabi dunia dengan biaya di akhirat. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat, di surga sana. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau itu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Hadirin jemaah sekalian Allah Ta'ala, kembali kepada hadis yang Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu penantian beliau adalah menunggu umatnya di telaganya. Kita ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya kelak. Namun telaga Nabi ini tidak semua orang muslim diizinkan untuk kemudian mendatanginya, bertemu dengan Nabi, diizinkan untuk meminum airnya. Hanya orang-orang muslim yang khusus yang mereka mendapatkannya. Oleh karena di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit banyak berbicara tentang teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya setiap Nabi itu masing-masing memiliki teladan. Berapa jumlah Nabi jamaah? Ojo selawe, ini bocah TK. Itu singa jenis sejak TK, ini SMA, nah kuliah. Berapa jumlah Nabi? 124? Iya, 70. 170. Tok. Yang lain? 124.000. Nah, jumlah Nabi itu ada 124.000. Jumlah Rasul. Jumlah Rasul 315. 313-an. 13 itu berarti 12 itu antara 3 sampai 9. Itu yang disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, berarti sahih. Di mana Nabi SAW menyebutkan jumlah Nabi secara global, jumlah Rasul secara global. Adapun yang dirinci itu 25 Nabi, itu Nabi dan Rasul. Ya, ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya, kisahnya dalam Quran atau hadis.
Itu 25. Sekarang bedanya apa Nabi dengan Rasul? Nah, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nah, sing jawabannya Nabi itu diberi wahyu diri sendiri, dapat kewajiban untuk berdakwah, itu tekad. Itu jawaban sing guru ngaji. Nah, kalau pertanyaan apa definisinya demikian, seorang lelaki dari kalangan manusia mendapatkan wahyu dari Allah, tidak punya kewajiban untuk berdakwah, wahyu diri sendiri, berarti seorang ustaz, kiai, ulama, syekh lebih mulia dibandingkan Nabi itu. Ya, sementara para ulama yang tidak mendapatkan wahyu, mereka berkewajiban untuk berdakwah. Maka definisi tadi kurang sempurna. Ya. Siapa Nabi pertama? Adam. Betul nggak? Siapa Rasul pertama? Nuh. Nah sekarang bedanya apa Nabi Adam dengan Nuh? Kok dibedakan Nabi dan Rasul? Kenapa Adam kok bisa disebut dengan Rasul Nabi? Kenapa Nuh kok disebut Rasul? Setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi menjadi Rasul. Tak posori kan? Silakan. Kalau Nabi itu mainkan syariat Rasul yang ada mainkan syariatnya. Kalau Nabi mainkan syariat terdahulu, kalau Rasul membuat syariat baru. Iya. Kalau Rasul mendapatkan wahyu syariat baru, tidak meneruskan syariat sebelumnya. Tidak. Kalau Nabi mendapatkan syariat wahyu dan meneruskan syariat yang lama, gitu. Dan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ya. Yakub sama Yusuf kan enggak bapak sama anak ya. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman itu disebut Rasul. Rasul menyampaikan risalah Allah. Dan Nabi Memimpin kita Pak. memimpin. Sama Rasul memimpin, sama Nabi juga memimpin. Apa bedanya? Nabi Khidir itu Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Dalam 25 Nabi dan Rasul Nabi Khidir masuk nggak? Punya syariat Nabi Khidir ini. Yang disebutkan kisahnya betul Nabi dan Rasul. Terus apa bedanya? Bedanya adalah dari sisi objek dakwahnya. Catat sini. Mad'unya. Bedanya Nabi dengan Rasul itu dilihat dari sisi sasaran dakwahnya. Setiap Nabi dan Rasul punya kewajiban berdakwah. Kita saja yang bukan Nabi dan Rasul punya kewajiban berdakwah, minimal memberikan nasihat sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Maka Nabi dan Rasul punya kewajiban berdakwah sama-sama dengan Nabi. Dan setiap Rasul tidak harus membawa syariat baru. Contohnya Nabi Bani Israel, itu mereka meneruskan syariat sebelumnya. Nabi Yusuf mengikuti syariat bapaknya. Nabi Sulaiman mengikuti syariat bapaknya Nabi Daud. Bahkan sepakat para ulama Bani Israel dengan nabi-nabinya itu berhukum dengan hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. Berarti bawa syariat baru enggak? Enggak. Kecuali Nabi Isa membawa Injil yang memberikan apa? Revisi sebagian pada hukum Taurat. Maka untuk melihat perbedaan Nabi dan Rasul itu dilihat dari sisi sasaran dakwahnya. Kata ulama, Nabi itu sasaran dakwahnya adalah kaum beriman. Di zaman Nabi Adam itu ada nggak yang kafir? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang kafir? Ya ada. Anak keturunannya semuanya Muslim. Ibn Abbas menyatakan Nabi Adam kemudian 10 kurun
Berarti berapa tahun sepuh itu? 1000 tahun. Itu tidak pernah terjadi kesyirikan. Berarti semuanya apa? Bertauhid Muslim. Betul? Maka tidak ada di situ orang kafir. Sehingga layak kemudian Nabi Adam disebut dengan Nabi. Tapi kesyirikan pertama kali muncul di zaman siapa? Nabi Nuh, Rasul pertama. Jelas nggak ini? Paham ya? Terjadilah kesyirikan pertama kali di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menolak dengan kedatangan Nabi Nuh alaihissalam, dianggap orang gila, orang sinting, macam-macam. Di situ ada pengingkaran. Jadilah mereka orang kafir. Maka Nabi diutus untuk orang beriman, sementara Rasul itu diutus kepada siapa? Kepada dua golongan manusia, orang beriman dan juga orang kafir. Maka Nabi SAW itu Rasul bukan? Rasul. Maka ada nggak yang beriman dengan Nabi? Ada. Ada nggak yang ingkar kepada Nabi SAW? Ada. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang makkiyah, maka dakwah Nabi itu kepada orang beriman juga kepada para orang-orang kafir. Ya, Nabi dialog dengan mereka. Ini sudah ada belum? Belum. Kok 5 menit lagi? 1 menit lagi? Baru di mukadimah ini. Berarti nanti habis Allah wajib teruskan ya. Nanggung. Ibarat bapak lagi manggang itu baru setengah matang, urung dipangan, walau bubar, yo neman-neman. Baik. Jadi Rasul itu punya sasaran dakwahnya. Mereka mendakwai orang-orang yang beriman. Ada di kalangan yang beriman, orang mukmin. Ada juga dari kalangan orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW yang berdakwah sebagai Rasul pertama, ada yang beriman? Ada. Dari kalangan anak-anaknya, dari putra-putrinya. Ya. Nabi Muhammad SAW punya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman cuma 70-an. Nabi Nuh itu usianya berapa jemaah? Usianya berapa? Ini dakwahnya. Nabi Nuh itu diangkat menjadi Rasul, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50. Setelah itu berdakwah 950, berarti usianya berapa? 1000. Jadi ya, setelah peristiwa banjir bandang, ya, Nabi Nuh hidup 300 tahun. Jadi berapa? Maka manusia yang paling lama usia hidupnya siapa? Nabi Nuh. Berapa usianya? 1300 tahun. Baik, kita lanjutkan Nabi Sallallahu. Aku qali hada wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu liman da'a wa salamun ala ibadihi alladhi mustafa amma ba'd. Ahibati fillah, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan kemurahannya kembali kita dimudahkan untuk hadir kembali di sesi yang kedua ini setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat Isya. Nah, kita lanjutkan dari kajian atau materi yang kita kaji di kesempatan malam hari ini, masuk kepada sifat yang dimiliki pada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa setiap Nabi itu memiliki telaga
Namun telaga Nabi Al-Kautsar itu memiliki banyak keistimewaan dan keutamaannya. Di antaranya, telaga Nabi SAW itu sudah tercipta dan sudah ada saat ini. Allah sudah menciptakannya dan sudah ada saat ini. Kemudian panjang dan lebarnya adalah seluas perjalanan sebulan. Seluas perjalanan sebulan. Bahkan Nabi mengatakan luasnya telaga Nabi SAW itu adalah kama bainal Madinah wa Shan'a, seperti luasnya atau panjangnya jarak antara kota Madinah sampai ke Shan'a yang ada di Yaman. Ya, ibu kota Yaman sekarang ini namanya apa? Shan'a. Kemudian terdapat dua saluran air dari perak dan emas yang mengalir dari sungai Al-Kautsar di surga. Jadi ini telaga yang khusus airnya berasal dari air sungai surga bernama sungai Al-Kautsar. Kemudian ada salurannya yang terbuat dari emas dan perak, kemudian memenuhi dari barat isi telaga tersebut. Dan sifat airnya dikatakan airnya itu lebih putih daripada salju, daripada susu, daripada perak. Airnya lebih putih daripada salju, daripada susu, daripada perak. Demikian pula airnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Minumannya harum, wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak apa sih? Minyak wangi gitu ya. Berasal dari apa? Dari kijang. Nah, kalau keharu kan dari kayu gitu ya. Kalau yang lainnya dari tumbuhan gitu ya. Kalau minyak misik ini dari kijang. Saya lupa dari bagian mananya, tanduknya atau apanya gitu. Saya lupa ya. Dan itu minyak yang paling wangi ya. Lebih wangi daripada minyak misik itu air telaga Al-Kautsar. Jadi mewangi yang paling wangi di dunia itu minyak misik ya. Kemudian manisnya, dikatakan bahwasanya airnya itu lebih manis daripada air madu yang bercampur susu. Airnya lebih dingin daripada salju, tapi tidak menjadikan gigi linu. Ya, kita kan kalau sudah tua sedikit, dikit-dikit linu giginya gitu ya. Buat gigi sate apa? Pada seliten gitu. Minum yang dingin-dingin linu, makan yang manis-manis linu. Kenapa di antara kita nggak senang kurma? Itu salah satu sebabnya. Kalau makan kurma giginya linu, karena kadar manisnya. Orang Arab itu kalau makan kurma itu disanding pakai kopi, tapi kopinya kopi jamu, pahit. Atau makannya pakai selai kacang. Coba, kalau kita punya makan misalkan di selai kacang, makan pakai kurma, itu nikmat, manisnya nggak ada. Dan kalau makan kurma saat berbuka, itu tidak ada sunnahnya bilangan ganjil, itu tidak ada. Saat berbuka ya, buka puasa, sahur, itu tidak ada. Bilangan ganjil sunnahnya tidak ada. Yang ada sunnahnya ketika mendatangi sholat Idul Fitri. Nah itu sunnahnya makan kurma yang ganjil.
Jadi kalau panitia yang buka puasa itu tidak harus ganjil, telur enggak. Kadang jamaahnya nggak suka, akhirnya ngambil satu, duanya dibuang. Betul nggak? Karena nggak senang. Ya, kasih piring aja, ngambil secukupnya. Kan ganjil Ustaz, 99 ya ganjil gitu. Nah, jadi yang ada sunnahnya adalah ketika mendatangi sholat Idul Fitri. Ya, itu baru kemudian makannya ganjil. Adapun saat berbuka, saat sahur tidak ada keterangan dari Nabi SAW dan tidak bisa dikiaskan. Ya, ketika sunnah mendatangi salat Id dengan peristiwa sahur ataupun berbuka. Jadi kalau ketika salat berbuka, maka terbaik ketika berbuka bersama sempurna. Namun tidak dibatasi. Coba kalau dibatasi cuma ganjil 3, 5 gitu, kurang kadang. Ya, nah, apalagi tidak tahu cara pakai atau makan kurmanya. Selanjutnya, jadi airnya lebih manis daripada madu yang bercampur susu, lebih dingin daripada salju, itu tidak membuat efek ya pada area mulut kita. Kita menikmatinya, hilangkah rasa haus dan seterusnya. Ya, minuman di dunia kan yang enak kan dinginnya. Kalau di bawah usia 40, kalau sudah masuk kepala 4, yang paling enak yang hangat. Berarti tandanya dia sudah tua. Jadi rumongso nyadari demikian. Ya. Kemudian jumlah gelasnya, dikatakan gelas-gelasnya di Telaga Al-Kautsar itu adalah gelas-gelas surga yang terbuat dari emas dan perak, dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit di malam yang gelap dan terang. Ya. Siapa yang meminumnya barang satu teguk, maka niscaya akan hilang kehausan setelahnya dan selamanya. Ini sifat-sifat yang ada pada air di Telaga Nabi Al-Kautsar. Dan Nabi mengkabarkan bahwasanya kondisi umat manusia atau umat Islam saat mendatangi Telaga Nabi SAW itu amat berdesak-desakan, penuh sesak. Kenapa? Karena mereka mengalami masa penantian yang begitu panjang. Ya, dengan hisab yang berbagai macam modelnya, kemudian menanti di padang mahsyar yang begitu lama. Kita menanti barang setengah jam, 1 jam, 2 jam, itu sudah lama sekali. Kita menanti berobat, kadang-kadang ada orang sakit menanti berobat malah karena terlalu lama jadi sembuh, terus pulang lagi. Dia sembuh katanya, karena sudah terlalu lama menanti. Ya kan itu. Nah, dikabarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabarani dan Ibnu Hibban, dalam hadis yang derajatnya hasan, waswasana bersama la tasbihanna hadhihi al-ummah 'ala al-hawd izdihama ibilin waradat li khamsin. Sungguh umat Islam ini akan berdesak-desakan saat mendatangi telaga seperti desak-desakannya unta yang datang di hari kelima karena selama 4 hari tidak minum. Unta itu salah satu hewan yang tahan minum, tahan haus. Kenapa? Karena unta itu punya tampungan air. Ya, tampungan air di tubuhnya. Jadi dia bisa minum, sekali minum itu 1 galon. Ya, bisa minum segitu, ditampung. Makanya ketika nanti di peristiwa perang Tabuk, peristiwa Tabuk ini perang yang terakhir dipimpin oleh Nabi SAW. Jadi kisahnya perang Tabuk terjadi di bulan pas musim panas, dikatakan bulan Rajab atau Sya'ban. Sudah mulai masuk musim panas, dan kurma sedang mekar-mekar, sedang berbuah-buah, dan sedang mulai panen. Di saat itu Nabi diberitahu bahwasanya orang-orang Romawi yang dari Syam itu akan menyerang kota Madinah. Maka sebelum mereka sampai ke kota Madinah, Nabi ingin menghadang mereka
itu di Tabuk. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan para sahabatnya. Ya, satu unta dinaiki 18 orang bergantian. Tapi jatahnya satu unta 18. Jadi kalau yang sudah capek disuruh naik, yang naik turun, gantian itu. Nabi di Tabuk itu 3 bulan. Jadi perjalanannya per PP pulang pergi Tabuk Madinah itu 60 hari, 2 bulan. Kemudian tinggal di Tabuk menanti kedatangan pasukan Romawi 1 bulan. Jadi 3 bulan dari perang Tabuk itu. Ya. Itu di musim panas, pokoknya hujannya berat sekali. Nah, karena perjalanan yang begitu lama dan tinggal di Tabuk juga lama, unta akhirnya apa? Disembelih. Unta-unta yang dijadikan tunggangan disembelih. Kenapa? Kehabisan bekal. Jadi unta-untanya disembelih, diambil airnya untuk diminum. Kan ditampung itu. Ya. Dan kemudian dagingnya dimasak. Ya. Dagingnya dimasak. Dan Tabuk ini letaknya ada di utara kota Madinah menuju Syam. Jaraknya kalau dari Madinah itu sekitar 320 tambah 360 berapa? 680 ya. 680 kilo. Itu jaraknya dari Madinah ke Tabuk. Nanti ketika perang Tabuk itu melewati namanya kota Al-Hijr. Kotanya kaum Tsamud. Jaraknya dari kota Madinah itu 320 kilo ke utara. Dari Al-Hijr sampai ke Tabuk itu 360. Jadi totalnya ada 680 kilo. Ini jarak yang sangat jauh. Kalau Pulau Jawa itu dari ujung sampai ujung berapa? Ada yang pernah? Oke, ini jawabannya. Iya, kalau Jakarta sini Pekalongan 400 enggak? Jakarta harus Pekalongan Surabaya berapa itu? Terus golek dhewe ya. Nah di situ ada peristiwa penyembelihan unta, karena unta itu menyimpan air. Jadi kalau sudah lewat 4 hari, untanya kehausan. Unta kalau kehausan itu akan meminum dengan cara yang cepat. Dan satu teguk itu bisa sampai 1 galon, 19 sampai 20 liter itu unta. Dan itu menggambarkan umat Islam ketika mendatangi telaga Nabi SAW, mereka seperti unta di hari kelima yang tidak diberi minum. Jadi 4 hari mereka bertahan dengan tampungan air yang ada di kerongkongannya. Ya. Kemudian hari kelima mereka kehausan habis. Ini gambaran umat Islam. Kemudian dimasukkan dengan Qudrat Ta'ala. Siapa dari kalangan umat Islam yang pertama kali diizinkan untuk meminum telaga Al-Kautsar? Maka sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya yang pertama kali dari kalangan umat Muhammad, umat Islam yang meminum telaga Al-Kautsar itu dari para sahabat Muhajirin yang mereka berhijrah ke Madinah, mau dari Yaman, mau dari Mekah, mau dari Habasyah atau dari mana. Ketika mereka hijrah dari tempat tinggalnya ke kota Madinah disebut dengan Muhajirin. Dan itu menunjukkan keutamaan mereka. Sebagaimana orang yang pertama kali masuk surga itu siapa? Dari kalangan orang miskin. Dari kalangan umat Islam yang paling miskin, yang fakir miskin itu yang pertama kali diizinkan masuk surga. Rombongan pertama. Dari orang miskin tersebut nanti akan dirinci lagi dari kalangan Muhajirin. Setelah Muhajirin selesai, dari kalangan Ansar. Ansar selesai, dari kalangan Tabi'in. Terus sampai orang miskin di akhir zaman. Ya, jaraknya setengah hari dengan orang-orang kaya.
setengah hari ya seperti 500 tahun penantiannya. Jadi orang miskin lebih dulu masuk surga, merasakan kenikmatan setengah hari seperti 500 tahun baru orang-orang kaya. Kenapa orang kaya kok kemudian tertunda? Karena mereka nanti ada hisab tambahan sewaktu di kantor. Ada hisab tambahan yang belum selesai ketika dihisab di padang mahsyar. Nah, pilih mana? Miskin apa kaya? Angel lagi. Pilih mana antum? Miskin apa kaya? Kaya. Ya siap. Kalau milik kaya siap dengan hisabnya. Yang beli miskin juga siap. Ya, semua ada konsekuensinya. Lebih mudah mana? Miskin dia bersabar atau kaya bersyukur? Angel lagi. Pilih mana? Miskin sabar, kaya bersyukur. Kaya bersyukur, sing lakoni. Iya. Semuanya di dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran itu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Contohnya dari dua golongan ini, miskin sabar, kaya bersyukur, adalah Nabi Ayub dengan Nabi Sulaiman. Nabi Ayub profil untuk orang yang dia bersabar, miskin sabar. Kalau Nabi Sulaiman profil untuk yang kaya bersyukur. Dua-duanya disebut dengan ada ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Tapi kalau dipilih mana yang paling utama? Jawabannya apa? Yang paling bertakwa. Sebagian ulama tidak bisa merinci. Mereka mengatakan dua-duanya terbaik. Tapi sebagian ulama mereka perincian yang terbaik adalah yang paling kaya. Bukan, yang paling bertakwa. Karena belum tentu orang miskin dalam kesabarannya dia bertakwa. Ya, masih pergi ke masjid. Ya, masih kemudian memperhatikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kadang-kadang malah tidak sholat. Ada sebagian yang demikian. Pada umumnya orang miskin lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, orang miskin lebih enak dalam ibadah, gak punya tanggungan, gak khawatir dengan bajunya, dengan pakaiannya. Gak harus yang baru, gak harus yang modelnya demikian. Ya, ala diklik yang dia punya, dia berangkat. Ketika berpuasa, dia tidak direpotkan dengan berbuka ataupun sahur. Gak harus makanannya berbuka demikian-demikian. Kalau kita, kalau berbuka pengennya balas dan apalagi jadi panitia, kudu ono apa menu-menunya. Ini pekan ini menunya apa gitu ya, pekan besok menunya apa lagi gitu. Iya. Kalau orang miskin tidak pandang bulu, mau makan apa saja untuk berbuka tidak masalah. Hatta air yang ditemukan. Kalau tidur, tidak harus pakai AC, tidak harus pakai kipas, tidak harus pakai kasur yang empuk, dimanapun bisa tidur, tidak merepotkan. Ya, demikian pula orang miskin yang bersyukur, kadang-kadang mereka itu kurang bertakwa kepada Allah Ta'ala, membatasi ibadahnya, ya, kemudian menganggap cukup daripada ibadahnya, karena dia bisa beribadah dengan hartanya misalkan. Contoh ketika selesai salat, apa yang terjadi? Bergegas ingin pergi dari tempat salatnya. Padahal Nabi mengatakan, atau para ulama mengatakan, siapa yang dia menganggap dirinya banyak dosa, siapa yang ingin didoakan oleh para malaikat, maka perlamalah duduk setelah salam. Perlamalah duduk setelah salam dari salat. Kenapa? Karena orang yang dia setelah salam duduk diperlama, itu dia sama seperti sedang salat. Jadi masih pahalanya masih ada, masih terhitung lagi salat, belum terputus padahal sudah salam. Yang kedua, para malaikat mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, terus apa lagi?
Wafihi itu mayit. Apa doanya? Wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, dan terimalah taubatnya kalau dia bertaubat. Kalau belum bertaubat, mudahkan dia bertaubat. Sehingga orang yang memperlama duduknya setelah salam memiliki peluang untuk diampuni dosanya, didoakan oleh para malaikat. Makanya sebaik-baik amal setelah salam bukan salah sunnah ba'diyah, kan? Bukan membaca Quran, tapi apa? Membaca zikir sesudah salam. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi orang-orang muhajirin adalah kalangan pertama di umat Islam yang mendatangi telaga Al-Kautsar. Kenapa demikian? Karena keutamaan dan ketinggian kedudukan mereka. Sebaik-baik umat Islam itu ya dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan muhajirin yang terdepan. Karena keislaman mereka yang menjadi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Pada Nabi SAW dalam hadis yang sahih, orang pertama yang akan mendatangi telaga Kautsar adalah para fakir miskin dari kalangan muhajirin. Umar bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang rambutnya kusut, kotor pakaiannya, yang tidak menikahi para wanita yang hidup mewah, dan tidak membukakan baginya pintu saat bertamu. Itu orang-orang yang ditolak ketika bertamu atau ditolak ketika hendak melamar. Karena apa? Kemiskinannya. Padahal para orang tua menolak lelaki yang hendak menikahi putrinya itu adalah ketika dilihat dia orang yang tidak bertakwa. Al-Hasan pernah ditanya, saya punya anak perempuan, kepada siapakah aku menikahkannya? Kepada orang yang bertakwa, lelaki yang bertakwa kepada Allah. Karena lelaki yang bertakwa kepada Allah, ketika dia mendapatkan kebaikan dari istrinya, dia akan memuliakannya. Namun ketika mendapat kekurangan istrinya, dia akan memakluminya, tidak mempermasalahkannya, tidak menanggapinya dengan serius. Ya. Karena tujuan dalam pernikahan itu adalah membina rumah tangga, bukan mencari kesempurnaan, bukan sebagai hanya memenuhi daripada syahwatnya atau menanggalkan daripada legalitas hidup sosialnya, tetapi membina rumah tangga sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Tidak ada yang sehidup semati, bohong itu. Buktinya kalau mati ada yang nikah lagi, ya. Namun kata para ulama, penghuni surga itu kalau didapati dari kampung surga adalah antara bapak dengan anaknya, orang tua dengan anak-anaknya, dengan saudara dengan kerabatnya. Maka ketika mereka sama-sama masuk surga karena keimanan dan amal salehnya, maka mereka akan disamakan derajatnya. Ya. Misalkan didapati anaknya ternyata yang lebih tinggi derajatnya di surga, maka para orang tua itu akan disamakan derajatnya dengan anak-anaknya. Atau sebaliknya, orang tuanya lebih tinggi daripada anaknya, maka anaknya akan disamakan derajatnya di surga bersama orang tuanya. Supaya apa? Supaya mereka kemudian bersama di dalam surga, bernostalgia, bercanda, bercakap-cakap, mengingat tentang kehidupan dunia. Ditanya, kenapa kamu bisa selamat ke sini, surga, bisa masuk ke dalam surga? Mereka akan menyebutkan alasan-alasannya. Itu suatu keindahan yang luar biasa. Kita tidak hanya menjadi keluarga di dunia, tapi juga menjadi keluarga di akhirat. Kemudian berikutnya, beberapa sifat orang-orang yang diizinkan untuk meminum telaga Nabi SAW. Ada di sana beberapa sifat yang harus kita ketahui sebelum kita
mengetahui tentang sebaliknya orang-orang yang terusir. Sifat orang-orang yang diizinkan meminum telaga Nabi SAW yang pertama adalah untuk setiap orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya serta generasi salafus saleh dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya dari perkara agama. Mereka orang-orang yang paling pantas untuk kemudian diizinkan mendatangi telaga Nabi dan meminumnya. Itu yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, yang berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah. Dia lebih senang untuk beragama itu dengan menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Termasuk sunnah yang tadi barusan kita tinggalkan adalah tidak ada jeda antara adzan dan iqamah. Sunnahnya ada jeda. Jadi jangan terburu-buru. Katakanlah berikan jeda 2 menit, 3 menit, 5 menit untuk bisa berdoa. Karena adzan dan iqamah itu ada waktu mustajab dalam doa. Barangkali ada di antara kita yang doanya Masya Allah nembus langit, ya, berdoa untuk semua kemaslahatan bagi kita semua, maka berikan jeda waktu tersebut. Maka tidak langsung diiqamati, karena kita barusan meninggalkan satu sunnah Nabi SAW. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, meskipun dengan malaikat yang dekat, seorang nabi yang diutus atau orang soleh. Ini tidak melakukan kesyirikan, tapi benar-benar mentauhidkan. Maka orang-orang yang ikhlas, yang bertauhid, yang jauh dari riya, sum'ah dalam ibadahnya, dari kesyirikan-kesyirikan yang kecil maupun yang besar, mereka pantas untuk diizinkan meminum telaga Al-Kautsar. Namun siapa yang dia berbuat kesyirikan di dunia ini, sampai kemudian dia mengagungkan sesuatu selain Allah Ta'ala, malaikat, para nabi, para orang soleh misalkan, para wali, yang mengagungkan dan melebihi dari batasannya, maka dia terancam untuk tidak diizinkan meminum telaga Nabi SAW. Dan itu suatu kerugian kalau kita sudah mengetahuinya di dunia namun kita langgar. Yang berikutnya, mengimani semua sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan dan diinginkan oleh Allah Ta'ala tanpa bentuk tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, atau ta'wil, dipalingkan maknanya kepada makna yang lemah, atau ta'til, ditiadakan. Allah nggak punya sifat, nggak punya nama, atau punya nama tanpa sifat. Ya. Akan tapi setiap apa yang datang dalam Quran, dalam hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ditetapkan, diimani maknanya, diimani nama dan sifat tersebut tanpa kemudian kita menyerupakannya dengan makhluk. Tidak mengatakan tangan Allah seperti tangan kita, turunnya Allah terhadap juga seperti turunnya kita. Ya. Tapi kita menyerahkan hakikat nama sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang berikutnya, tidak mendahulukan suatu pendapat atas ucapan Rasulullah. Ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok menyisihi daripada pendapat guru kita, pendapat manusia tertentu misalkan, maka kita lebih mendahulukan pendapat Rasulullah SAW. Kita menunjukkan daripada hadis Nabi SAW, meskipun menyisihi daripada ucapan gurunya atau mazhabnya dan seterusnya. Maka tidak mendahulukan suatu pendapat atas ucapan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan izin meminum telaga Nabi SAW. Demikian pula lebih mendahulukan nakal daripada akal, lebih mendahulukan wahyu Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal. Karena akal ini kata Imam Syafi'i sesuatu yang terbatas seperti pandangan mata. Penglihatan manusia itu terbatas, maka demikian pula dengan akal manusia. Maka sesuatu dalam perkara agama yang tidak bisa dinalar oleh akalnya, maka tidak boleh kemudian yang nakal wahyu itu yang dilemahkan. Tetapi justru kita lebih mendahulukan wahyu, apalagi dalam perkara gaib. Perkara gaib itu tidak ada ruang bagi akal, yang ada adalah wahyu.
Karena siapa yang paling mengerti tentang perkara gaib? Allah Ta'ala. Ya. Ilmu atau kunci ilmu gaib itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Kalau ada yang mengatakan ada mengetahui perkara gaib, berarti dia adalah orang kafir. Ya. Yang berikutnya, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya pada setiap urusannya. Ini adalah orang-orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan izin menurut tenaga Nabi SAW. Berhukum dalam segala urusannya dengan hukum Allah dan Rasulnya, meskipun dalam perkara yang sepele, perkara yang ringan. Apalagi dalam perkara yang besar. Ya, lebih kita dengan demikian. Maka kita harus mengetahui tentang hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sepertiga isi Al-Quran itu berbicara tentang masalah hukum. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, makruh, atau antara halal dengan yang haram. Maka seorang muslim harus menjadi orang yang cerdas, yang berilmu tentang hal demikian. Dia harus mengerti ini apa asalnya. Misalkan kaidah dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, itu hukum asalnya ada yang dilarang sampai ada datang dalil yang memerintahkannya. Maka orang tidak boleh sembarangan dalam beribadah selama atau sebelum dia menemukan ada tata caranya atau ada dalilnya. Tapi dalam perkara dunia, maka asalnya adalah mubah, asalnya adalah halal. Selama ada dalil yang mengatakan itu najis, tidak mengatakan itu haram, maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Maka dalam perkara dunia itu kelonggarannya banyak. Karena hukum asalnya apa? Dihalalkan, dimubahkan, kemudian disucikan. Untuk mengatakan ini najis, maka ini haram, itu membutuhkan adanya dalil dan seterusnya. Yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala adalah di antara sebab-sebab terusirnya sebagian umat Islam dari telaga Al-Kautsar, dan semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab ini. Allahumma amin. Yang pertama adalah orang yang murtad dan berbuat kesyirikan. Siapa yang keluar dari agama Islam, berarti dia kafir. Siapa yang berbuat kesyirikan, berarti dia kafir. Maka dia atau orang tersebut adalah orang-orang yang kemudian akan terusir. Emang ada para sahabat yang mereka kemudian kafir? Ada. Sewaktu Nabi masih hidup ada. Sewaktu Nabi telah tiada juga ada. Sahabat-sahabat yang kemudian mereka kafir ada. Contohnya seperti suami terdahulu dari Ummu Habibah sebelum dirikan Nabi SAW. Itu adalah murtad. Dulunya sebelum mereka memeluk Islam, itu beragama Nasrani. Kemudian datang syariat Islam dan Nabi diutus, dia masuk Islam. Hijrah ke Habasyah, ketemu dengan golongan terdahulu, yaitu golongan mereka dari kalangan teman-teman di Nasrani. Akhirnya dia murtad dan mati dari kemurtadan. Ada pula sahabat Nabi yang kemudian dia murtad, kemudian ketika Fathul Makkah kembali Islam. Itu seorang sahabat yang menjadi penulis wahyu, namun tidak amanah. Ketika menulis wahyu, ini Al-Quran, ayat ini nomor sekian, di surah sekian, sama dia dimanipulasi. Dia mengatakan saya juga mendapatkan wahyu sebagaimana yang didapatkan oleh Muhammad. Mengaku menjadi Nabi. Maka Nabi kemudian mengejarnya dan dia kembali murtad, bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang di Mekah. Ketika Fathul Makkah bertemu dengan Nabi SAW lalu beriman lagi. Itu ada. Ada pula yang meninggalnya atau murtadnya selepas Nabi wafat. Contohnya seorang sahabat Nabi yang dia itu menjadi pendukung Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku menjadi Nabi selepas Nabi wafat. Ketika Abu Bakar memilih para sahabat yang hendak menasihati Musailamah ini, dibila ada seorang sahabat yang ahli ibadah, sampai Abu Hurairah minder dengan ibadahnya. Kalau tidak salah namanya Ar-Rajjal. Ibadahnya luar biasa,
Sampai kemudian Abu Bakar, saya utus engkau untuk menasihati Musailamah. Rupanya dia tergiur dengan apa? Dengan tawaran daripada Musailamah untuk diberikan dunia, harta, wanita dan seterusnya. Akhirnya dia berbohong atas nama Nabi. Sehingga dengan kebohongannya itu menjadikan seluruh dari kabilah Bani Hanafiyah yang di Musailamah ini menjadi semua yang murtad. Dampaknya lebih besar dibandingkan pengakuan Musailamah sendiri. Ketika Musailamah mengaku kemudian dia ada yang percaya juga. Namun begitu sahabat ini dia menyampaikan hadis palsu, semuanya beriman, maka kerusakannya lebih besar dibandingkan Musailamah itu sendiri. Ya, maka jelas sekali rahmatullah ta'ala, ya, ada orang-orang yang murtad di zaman Nabi SAW. Ya, tidak mungkin demikian. Maka di dalam satu riwayat Nabi mengatakan ashabi ashabi, itu sahabatku, itu sahabatku. Namun kemudian diusir dari telaga Al-Kautsar. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti Nabi dalam perkara akidah dan ibadah, ini juga terusir dari telaga Al-Kautsar. Itu mereka yang menjadikan perkara akidahnya, ibadahnya keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka hendaknya kita berusaha untuk mempelajari perkara akidah, ibadah itu secara sempurna, mencukupkan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, mentaati para pemimpin dalam kemaksiatan dan dosa. Mentaati para pemimpin dalam kemaksiatan dan dosa, meskipun mentaati pemimpin yang dia itu dalam rumah tangga, misalnya seorang suami atau seorang ayah dalam maksiat dan dosa, termasuk dalam cakupan ancaman ini, terusir dari telaga Kautsar Nabi SAW. Yang berikutnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan Nabi dalam perkara agama. Itu sebagaimana ucapan yang disampaikan kepada Nabi ketika mereka diusir. Innaka la tadri, ya, sungguhnya engkau tidak tahu, ya, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Itu mereka membuat ajaran-ajaran baru dalam masalah agama, dalam ibadah yang tidak diajarkan Nabi SAW. Maka ini menjadi tugas kita semua, bahwa kalau ibadah harus dipastikan ilmunya. Kalau itu kemudian disampaikan ini ajaran Nabi SAW, dijelaskan oleh ulama ini, ulama itu dan seterusnya, maka silahkan dilakukan. Maka tidak boleh seorang dia itu apa? Beribadah dengan metode sendiri. Contoh, ada sebagian imam ketika membaca Al-Fatihah itu tidak mau membacanya secara tartil. Tartil itu kan mengikuti kaidah tajwid, tapi dia ingin membaca sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya beda. Sehingga ketika baca Al-Fatihah misalkan dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dipotong-potong, tidak boleh disambung. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kita akan diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan secara tartil, sesuai dengan kaidah tajwid. Maka kalau pendek disambung, kalau panjang dipanjangkan sesuai dengan kadarnya. Maka kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada kalimatnya. Tapi kadang ada orang yang dengan akalnya, bukan dengan dalil, bukan dengan ajaran Nabi SAW, kemudian mereka mengadakan hal-hal yang baru. Ini cuma sekali rahmatullah ta'ala. Berhubung waktu yang tidak memungkinkan, kami cukupkan dulu. Tidak dibuka tanya jawab karena waktunya sudah malam. Mau tanya? Satu aja ya? Oh, dua. Tanya.
Ada pertanyaan, bagaimana jika salat yang di shaf pertama keluar karena batal, sedangkan saya di shaf ketiga, apakah saya harus maju sedangkan yang di shaf kedua tidak ada yang maju? Di sini perlu untuk diketahui bahwa kita memiliki kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan shaf, meskipun tidak harus ketemu kaki dengan kaki, ya. Tidak harus demikian. Dan ini perkara maksudnya dalam khilaf ulama antara merapatkan pundak ketemu pundak, mata kaki mata kaki. Tapi afdaliyahnya demikian. Cuma namanya orang itu berbeda-beda. Yang gemuk dengan yang kurus tidak bisa disamakan. Kalau harus ketemu nempel kaki dengan kaki, pundak dengan pundak, nanti ketika duduk di antara dua sujud atau sujud kebel, ya, masuk, kasihan. Apalagi waktu duduk tawaruk, orang yang gemuk tidak bisa itu, ya, bisa mengganggu kanan kirinya. Maka hal yang seperti ini kita lihat dulu kondisinya. Kalau sama-sama kurus, enak, rapat ketemu pundak dengan pundak, kaki dengan kaki ketemu, enak. Dalam rukun sujudnya nggak mengganggu. Mau duduk iftirah, duduk tawarruk biasa saja. Tapi kalau sebelahnya gemuk, sebelahnya lagi gemuk, ya, dia harus menyesuaikan. Kalau didapati ada yang batal karena udzur, misalkan ada yang memutuskan shaf, maka sebenarnya di sini dianjurkan untuk yang di depan, yang di belakangnya itu untuk menutupnya. Boleh berjalan untuk menutup shaf tersebut. Kalau kemudian ditunggu-tunggu kalau tidak ada yang berjalan menutup celah tersebut, maka boleh yang di kanannya atau di kirinya untuk merapatkan, tergantung dibatalnya di bagian mana. Kalau di bagian yang kiri misalkan, ya, maka yang dimerapatkan adalah yang bagian mana? Kiri, ya. Kalau yang kanan kan, jadi tidak bisa tidak mengganggu yang lainnya. Kalau yang di belakang, catatannya yang tidak berpaling dari kiblat. Contoh misalkan yang batal di tengah, ya, di area tengah lah, tidak terlalu, jadi tidak di depannya persis. Kalau yang di belakangnya yang menutup, kok kemudian berpaling dari arah kiblat, tidak boleh, itu membatalkan salat. Jelas ya? Jadi yang di depan persis, yang di depan persisnya dimaju tidak apa-apa, karena tetap menghadap kiblat. Nabi SAW pernah salat di rumahnya dalam kondisi pintu terkunci. Aisyah ngetok pintu ingin masuk. Maka Nabi berjalan menuju pintu tersebut, membuka kuncinya tanpa berpaling dari kiblat. Setelah Nabi membuka pintunya atau kuncinya dibuka, Nabi berjalan mendekati sutra tempat salatnya, melanjutkan salatnya tanpa membatalkan. Maka orang yang ingin menutup celah tadi shaf yang di depannya, dia tidak boleh berpaling dari kiblat. Ya. Terus kalau kemudian yang terjadinya ditanyakan, dia di shaf ketiga sementara di shaf pertama, tidak ada kewajiban. Tidak ada apa? Kewajiban. Ya. Terbukanya celah dalam salat itu tidak membatalkan salat, namun mengurangi kesempurnaan pahalanya. Kalau memang didapati di shaf kedua atau kebanyakan jamaah tidak belum mengerti sunnahnya, ya nanti ada waktunya. Misalkan sekarang dijelaskan, maka silakan diamalkan. Ada di sana anjuran untuk apa? Menutup celah shaf yang terbuka dan didoakan dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang demikian. Di sini ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, bagaimana cara menjadi anak salihah sedangkan orang tua tidak mencontohkan perilaku baik kepada anaknya? Dengan belajar agama. Dengan kita belajar agama, maka kita akan menjadi saleh salihah. Dengan kita mengamalkan ajaran agama, maka akan menjadi amal yang akan menjadi anak yang saleh salihah. Termasuk yang akan membentuk kesalahan seorang adalah mencari lingkungan yang baik. Contohnya kawan. Kalau seandainya karena terbatasan orang tua, ya kita mencari teman yang salihah.
Ketika kita mendapatkan teman yang saleh, maka insya Allah teman itu nyeret, teman itu mudah mempengaruhi. As-sahib, pepatah ulama mengatakan, pepatah Arab mengatakan, teman itu narik, nyeret, itu bisa mempengaruhi akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya. Temannya ikut ke masjid, dia ikut ke masjid. Ya, temannya dia saleh, dia ikut saleh. Temannya berbakti kepada orang tua, akan pula berbakti kepada orang tua. Maka memiliki teman yang saleh baik, harus diupayakan supaya bisa menjamin. Kemudian mencari majelisnya orang-orang saleh, kumpulnya dengan orang-orang saleh kalau ingin menjadi yang saleh. Bukan sembarang orang dia datang, ada orang di pinggir jalan, kongko-kongko dan seterusnya dia datangnya jadi ilmunya, tidak bisa untuk menjadi orang yang saleh. Maka jangan pada semangat dengan keterbatasan orang tua. Justru kita bisa menjadi cerminan orang tua untuk bisa memperbaiki diri. Bisa jadi ketika anaknya saleh atau salehah, orang tuanya sadar diri, ya, ingin memperbaiki perilakunya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.